Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Impact, program yang menghadirkan sejumlah tokoh lintas bidang dari berbagai disiplin ilmu. Kali ini kami menghadirkan seorang yang namanya cukup masyhur dalam bidang fisika. Melalui tim Olimpiade Fisika Indonesia atau TOFI binaannya. Pria kelahiran Jakarta ini sudah mencetak banyak siswa berprestasi di bidang fisika di tingkat internasional. Dan sejak tahun 1993, siswa binaan tokoh kita sedikitnya sudah meraih 54 medali emas, 33 medali perak, dan 42 medali perunggu dalam berbagai kompetisi sains ini, dan terutama sains fisika internasional. Tokoh ini bercita-cita untuk melahirkan peraih Nobel dari Indonesia. Ini 1 meter, kemudian ini 1 meter. Yohanes Surya, namanya identik dengan tim Olimpiade Fisika Indonesia. Selama hampir 20 tahun, guru besar fisika ini dengan tekun membimbing bakat-bakat muda di bidang sains. Hingga saat ini tak kurang sudah puluhan nama dan ratusan medali yang ia cetak dalam ajang kompetisi sains paling bergengsi itu. Yohanes Surya memang seorang pendidik sejati. Sepulang mengambil gelar doktor di Amerika, ia berkomitmen untuk memajukan pendidikan sains di Indonesia. Ia menulis puluhan buku dan artikel, melatih guru-guru fisika dan matematika di berbagai kota dan pelosok di Indonesia. Juga mengembangkan metode pendidikan ilmu sains yang mudah dipahami orang. Saat ini Yohanes Surya sedang melatih puluhan anak Papua di bidang sains, matematika, dan teknologi. Prof, selamat datang di program Impact. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan, saya melihat di pendidikan daripada Profesor Yohanes Surya, ada gelar dari College of William and Mary University, dan juga ada dari Thomas Jefferson National Lab, kemudian ada juga dari International Center for Physics and Mathematics University di Pelita Harapan, dan sebagainya. Senang belajar atau bagaimana? Ya, memang saya dari SMA itu senang belajar, terutama belajar fisika. Dan saya senang mendalami segala sesuatu tentang fisika karena menjelaskan tentang alam itu. Saya selalu ingin tahu. Itu yang membuat saya terus belajar. Mempelajari atau menjelaskan mengenai alam. Jadi mempelajari bagaimana cara alam bekerja, dan ketika mempelajari itu tentu kita harus merumuskan, membuat model-model untuk menjelaskan alam itu. Gitu. Banyak orang yang berbicara fisika, apalagi kalau kita berada di dalam satu dialog dengan orang-orang pintar. Banyak orang ekonom maupun pengamat berbicara fisika, tapi sebetulnya orang tidak banyak mengerti apa sebetulnya itu fisika, apa sebetulnya fisika. Fisika itu ilmu tentang alam. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini berusaha dijelaskan oleh fisika. Jadi melalui fisika ini kita tahu segala rahasia-rahasia alam. Memang belum semuanya terbuka, karena itu sebabnya ilmu fisika ini masih terus berkembang. Ya misalnya ambil contoh, yang paling umum orang tentu mengetahui kenapa sih ada pelangi, kenapa terjadi hujan, kenapa awan hitam, dan lain-lain. Itu yang umum orang. Tapi itu fisika. Fisika menjelaskan kenapa dan bagaimana terjadinya. Fisika itu menjelaskan apa yang terjadi. Iya, itu fisika. Betul. Dan misal itu secara umum. Lalu masuk ke level yang lebih dalam lagi, dari kita berusaha menjelaskan kenapa itu terjadi dari sisi yang lebih dalam, seperti dari sisi atom. Kenapa itu terjadi? Nah, itu berusaha menjelaskan. Dan dari penjelasan ini muncullah teknologi-teknologi baru. Seperti semua yang kita lihat ini semua berasal dari fisika. Jadi ketika orang mempelajari fisika, mempelajari alam, dia bisa menemukan hal-hal yang berguna bagi manusia. Seperti internet itu semua awalnya mereka juga dari orang-orang fisika. Kemudian juga kalau kita bicara lampu-lampu di sini, radio, televisi, satelit, itu kan semua orang fisika yang menemukan. Jadi dia mencari rahasia alam, dia menemukan, dan dia bisa mengaplikasikan, menemukan sesuatu yang baru.
Lampu ada hubungan dengan rahasia alam? Sangat. Karena kan itu bicara tentang atom-atom. Jadi bagaimana ini terjadi, lampu itu terjadinya cahaya ini karena proses di dalam atom-atom itu. Nah, karena kita mengerti proses di dalam atom itulah maka jadi lampu ini. Kalau dulu kan nggak ada, karena orang belum tahu sebenarnya bagaimana terjadinya lampu ini. Nah, sekarang orang sudah tahu, sehingga bisa bikin lampu. Ya. Baik, Prof, sebelum kita melanjutkan, tadi saya menanyakan Profesor Yohanes Surya senang belajar. Jadi ada satu konsep yang dikatakan kita jangan mengajar anak-anak kita untuk bagaimana cara belajar, tapi pertama-tama kita harus mendidik anak-anak kita bukan pelajarannya, tapi bagaimana sampai anak-anak itu senang belajar atau mempunyai hobi untuk belajar. Ada komentar yang Profesor Yohanes bisa sampaikan mengenai masalah ini? Ya, saya setuju sekali. Jadi ketika kita mengajar anak, kita arahkan anak-anak itu supaya senang belajar. Nah, bagaimana caranya itu? Itu tentu ada metodenya. Nah, ini misalnya ambil contoh. Sekarang saya ada beberapa hal yang saya kerjakan dengan anak-anak Papua. Anak-anak Papua tadinya nggak mau belajar. Untuk apalagi belajar matematik. Wah, itu udah nyerah banget gitu ya. Nah, lalu saya usahakan bagaimana supaya mereka itu mau belajar. Kalau Pak Peter sekarang ke tempat kami, itu anak Papua itu belajar sampai jam 1:30 pagi. Kemarin waktu menghadapi Olimpiade Sains Nasional, dia tidur bahkan sampai 2:30 pagi. Dan dia lakukan sendiri. Ketika ditanya, kamu terpaksa nggak? Enggak. Artinya dia senang. Kalau enggak, siapa yang mau belajar matematik sampai pagi gitu? Nah, ini bagaimana cara memotivasi, bagaimana cara membuat pelajar itu menjadi gampang, asik, menyenangkan. Nah, saya gampang, asyik, dan menyenangkan. Ya. Itu nanti saya ingin kira-kira mungkin Profesor Yohanes Surya, Profesor Surya bisa menerangkan. Saya ambil contoh, saya punya cucu 5. Ya. Itu sekarang dengan internet, dengan online gaming, senangnya itu main online gaming luar biasa. Ya. Tapi nggak mau belajar. Mengapa kalau online gaming mereka itu senang, tapi kalau disuruh belajar tidak mau? Nah, apa yang terjadi dengan salah satu cucu saya itu angkanya jelek. Akhirnya dihukum oleh orang tuanya. Dia tidak boleh nginep di tempat saya, dia tidak boleh ikut makan-makan kalau temannya lain-lain makan. Ya. Salah apa benar? Iya. Dan kenapa sampai mereka lebih senang main game daripada mereka itu belajar? Karena mereka itu tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Dan tidak ada yang menunjukkan jalan yang benar. Akibatnya mereka frustasi. Ketika seseorang ini belajar, tidak ada yang menuntun dengan baik, dia nggak bisa-bisa, frustasi, akhirnya dia benci pelajaran itu. Persis seperti yang terjadi dengan anak-anak dari pedalaman yang kami tangani. Beberapa ditangani sama tutor, beberapa ditangani sama orang-orang yang mungkin nggak bisa ngajar, dan kita lihat hasilnya. Jauh sekali bedanya. Yang nggak bisa ngajar, mau diajar apa dia bahkan nggak mau belajar. Dipaksa belajar, dia lari ke WC. Dia ngumpet di WC. Kenapa? Karena dia merasa nggak bisa. Nah, tapi ketika anak itu pendekatan bisa, pendekatan mudah, dan anak itu bisa ngerti, dia akan belajar terus. Karena kan selalu di-challenge. Bisa sedikit dijelaskan? Iya. Bagaimana caranya sampai dia jadi senang? Bagaimana salah si A dan bagaimana benarnya si B? Ya, misalnya ambil contoh. Orang menjelaskan, katakan kita mulai dari yang paling gampang, penjumlahan. Kita misalnya langsung penjumlahan 738 misalnya tambah 452 misalnya gitu. Nah, orang menjelaskan langsung ini dijumlahin puluhannya, ratusannya, dan satuannya dan seterusnya. Tapi dia nggak jelaskan kenapa awalnya itu mereka harus nguasain apa dulu. Kalau anak-anak ini ngitung 8 tambah 7 aja masih pakai jari, gimana mau ngitung yang besar itu? Jadi harus secara bertahap. Bertahap dan harus benar-benar kuasain step by stepnya dengan baik. Habis itu ketika step by stepnya udah dikuasain baik, mereka langsung hebat. Misalnya kalau untuk menguasai penjumlahan, dari pengalaman saya, setiap anak kalau dia bisa menguasai penjumlahan di bawah 20, yang hasilnya di bawah 20, saya garansi semua penjumlahan bisa. Jadi itu sebenarnya rasionya begitu simpel. Nah, demikian juga yang misal perkalian. Dia menguasai perkalian 1 kali 1 sampai 10 kali 10 lancar, semua jenis perkalian dia bisa.
dengan metode yang pas gitu ya, dan cepat sekali mereka belajar. Nah, yang ini yang nggak diketahui orang. Orang masih kasih pelajaran tinggi tapi penjumlahan dasarnya aja masih nggak bisa. Nah, ini yang bikin frustasi. Coba Bapak cek, anak yang nggak bisa matematik, cek penjumlahan 8 tambah 7, 9 tambah 7, mereka masih pakai jari. Kalau itu pakai jari, ke belakangnya tambah nggak bisa. Frustasi. Karena yang basic sekali aja. Suruh kembali dulu ke basic. Suruh balik dulu situ. Ya. Nah pertanyaan saya sebagai orang yang lebih ya tua, boleh katakan dengan itu. Kalau saya main game itu, kok nggak bisa? Main main Sega itu bola. Tapi anak-anak itu kok pintar mainnya. Gitu. Ya. Kenapa kok saya susah, kok mereka gampang? Apa mereka lebih cepat menyerap teknologi? Karena nggak ada motivasi. Saya nggak punya motivasi. Iya. Kalau Bapak punya motivasi pengen misalnya game ini ada hubungan sama bisnis misalnya, Bapak pasti mati-matian akan ke sana. Kita, itu. Ya, kita jeda sebentar. Pemirsa, kita masih bersama dengan Profesor Yohanes Surya, dan ingin saya sampaikan juga bahwa Anda dapat mengikuti program Impact ini setiap hari jam 9.15 setiap hari setelah siaran berita di Berita 1. Dan demikian juga apabila Anda menyukai siaran yang Anda lihat atau wawancara yang kita adakan di sini, Anda juga dapat mengikuti wawancara ini melalui YouTube, oleh karena wawancara ini akan kita upload ke www.youtube.com. Kita akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini.